Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Tendri Esa, Magister of Science, Spesialis Patologi Klinik, Konsultan Imunologi. Saya seorang dosen di Departemen Patologi Klinik, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video ini dibuat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Salah satu aspek Tridharma adalah bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah Alergi Imunologi pada program pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik Departemen Patologi Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran atau metode perkuliahan, sistem penilaian, dan refleksi perkuliahan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini disajikan pada semester 2 Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinik dengan bobot 6 SKS. Mata kuliah diampu oleh tim dosen spesialis patologi klinik dan saya termasuk salah satu dari tim dosen tersebut bersama 2 dosen lainnya, yaitu Profesor Dr. Uleng, spesialis patologi konsultan, PhD, dan Dr. Asvin Nurulita, Master Kesehatan, spesialis patologi klinik konsultan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar tentang mekanisme respon imun tubuh, prinsip-prinsip dan metode imunologi, serta aplikasi pemeriksaan imunologi pada aspek klinis. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah alergi imunologi ini adalah menguasai konsep dasar teori dan aplikasi ilmu patologi klinik dan kedokteran laboratorium. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar, teori, prinsip, dan metode pemeriksaan, serta aplikasi dalam bidang alergi dan imunologi. Materi pembelajaran. Pada mata kuliah ini, salah satu tugas saya adalah menyampaikan bahan kajian atau materi pembelajaran dengan topik reaksi hipersensitivitas. Sistem pembelajaran atau metode perkuliahan. Perkuliahan disajikan secara kuliah tatap muka offline di ruang kuliah dan praktek di laboratorium rumah sakit. Sistem penilaian. Penilaian terhadap mata kuliah ini adalah secara formatif, yaitu menilai kehadiran mahasiswa, dan secara sumatif, yaitu dilakukan tes ujian materi dalam bentuk esai, MCQ, dan tugas makalah. Berikut akan saya tampilkan cuplikan pembelajaran selama di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, adik-adik sekalian. Pada kesempatan ini kita akan mengikuti kuliah yang berjudul Hypersensitivity reaksi. Ini adalah salah satu dari bahan kajian mata kuliah saya dalam mata kuliah alergi imunologi. Tentu adik-adik sekalian sudah pernah mendengar istilah reaksi hipersensitivitas ini. Jadi kuliah kita tentang reaksi hipersensitivitas itu adalah lanjutan dari kuliah sebelumnya di alergi imunologi. Pernah barangkali kalian masih ingat bahwa yang berkaitan dengan reaksi hipersensitif itu adalah pertahanan tubuh yang disebut innate immunity dan adaptive immunity. Ya, mungkin masih ingat? Sama-sama kita review dulu, kita ingat kembali sebelum melanjutkan kuliah ini. Ada di antara kalian yang ingat apa itu innate immunity? Mungkin ada yang bisa memberikan review kepada kita apa itu innate immunity? Silakan. Ya. Iya. Immunity itu adalah mekanisme pertahanan
yang pertama kali masuk di dalam tubuh kita. Ya, itu innate immunity. Ya, tapi masih ingat semuanya. Kalau adaptive immunity, ada yang bisa menjelaskan, mengingat kembali kuliah yang lalu? Silahkan satu orang bisa memberikan review atau kita ingat sama-sama itu adaptive immunity. Jadi kalau tadi innate immunity itu respon imun yang pertama kali muncul terhadap reaksi kuman. Silahkan untuk adaptif apa? Kalau mohon menjawab, untuk adaptive immunity adalah respon setelah terjadi paparan alergen yang masuk. Ya, betul. Setelah lanjutan dari innate immunity, ya. Kalau sel-selnya, innate immunity sel-selnya apa contohnya? Ini masihnya ada eosinofil, ya. Apa lagi? Ya, neutrofil, ya. Kalau adaptif, ya, betul, ya. Nah, dalam pelajaran reaksi hipersensitif, kita tidak terlepas dari innate immunity, terutama adaptive immunity dan sel-selnya nantinya, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah kita menjelaskan apa itu konsep hipersensitivitas, kemudian bisa dijelaskan mekanisme imunologinya, lalu contoh-contoh pada penyakitnya dan apa pemeriksaan laboratoriumnya. Ya, kita lihat sama-sama. Nah, ini definisinya. Jadi dikatakan hipersensitivitas sebenarnya itu adalah kalau reaksi tubuh berlebihan. Secara normal, tubuh itu akan memberikan respon imunologis. Tadi yang kita sudah sebut, ada innate, ada adaptif. Kalau responnya berlebih-lebihan, maka dimulai disebut hipersensitivitas. Ya, itu kata kuncinya. Jadi tipe 3 kompleks mediated dan tipe 4 sel mediated. Pada kuliah kali ini, saya hanya akan menekankan dua tipe hipersensitivitas, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Nah, ini ya. Jadi kalau tipe 1 dan tipe 2 bahkan tipe 3 itu dimediasi oleh antibodi. Sementara kalau tipe 4 dimediasi oleh limfosit T. Ya, jadi ingat tadi adaptive immunity, sel-selnya itu limfosit T dan limfosit B terutama. Nah, bedanya kalau ini 1, 2 dan 3 tipe hipersensitifnya. Maaf ya. Ya. Ini mekanisme imunologi ya, maaf. Ini mekanisme imunologi yang terlibat jika suatu hipersensitivitas tipe 1. Tipe 1 itu dimulai dengan apa yang disebut sensitisasi, kemudian apa yang disebut aktivasi. Sensitasi itu adalah membentuk antigen yang disebut dengan aktivasi atau terjadi re-exposure terhadap antigen yang sama, maka antibodi yang sudah terbentuk ini mengalami produksi yang berlebihan dan kemudian akan awalnya dia itu berikatan dengan mast cell. Mast cell ini yang di permukaannya sudah ada antibodi imunoglobulin E, kemudian ada paparan antigen kedua, ini yang memberikan granul-granul yang memberikan gejala klinis. Nah, ini mediatornya. Ya, jadi ada yang disebut primer, ada yang disebut sekundarer. Sehingga pasien akan merasa gatal, bengkak, kemudian kemerahan. Nah, itu ternyata adalah akibat adanya mediator, contohnya histamin. Ini fungsinya, ini mediatornya, ini fungsinya. Jadi ini adalah mediator yang terutama ada dihasilkan di dalam tubuh pada pasien-pasien yang mengalami hipersensitivitas tipe 1. Ini ya. Nah, ini gejalanya. Secara sekunder ada juga beberapa mediator-mediator yang dikeluarkan dengan aktivitas yang hampir sama.
Jadi saling membantu. Ya. Kedua, alergi asma. Ketiga, food alergi, alergi makanan. Keempat, reaksi kulit. Kelima, anafilaksis. Dan keenam, sensitivitas terhadap bagus. Ini yang paling banyak di antara beberapa yang lain yang ada. Ya. Penderita itu tipe 1. Apa itu? Yaitu biasanya ini dikerjakan di bagian departemen kulit, yaitu skin test. Tapi kita di laboratorium, kita melakukan pemeriksaan IgA spesifik namanya. Jadi ada itu pemeriksaan IgA spesifik disiapkan oleh laboratorium, di mana spesifiknya itu terhadap antigen. Antigennya ada di mana? Di permukaan sel. Apa contohnya permukaan sel? 1, eritrosit. Ya, ingat kalau kita bilang sel, yang dimaksud sel itu sel darah. Misalnya eritrosit, apalagi leukosit. Ya, jadi di permukaan mereka termasuk trombosit itu ada antigen tertentu. Antigen itu nanti punya respon supaya mengaktifasi terbentuknya antibodi. Jadi kondisi tertentu pada seseorang bisa menyebabkan terbentuk IgG atau IgM antibodi terhadap antigen tersebut. Misalnya pasien-pasien hemolisis anemia. Ya, kalau pasien-pasien anemia hemolitik, di permukaan eritrositnya itu ada suatu antigen yang bisa dianggap sebagai antigen asing oleh tubuh, kemudian tubuh menghasilkan antibodi. Jika terjadi ikatan, maka ikatan itu bisa menyebabkan hemolisis. Seperti contoh di sini. Ya. Bisa juga heteroantigen. Kalau yang sebelumnya itu namanya self antigen. Kalau dia heteroantigen dari luar, ya, di permukaan suatu sel. Yang paling sering pada pasien itu permukaan eritrosit, permukaan leukosit, trombosit. Contohnya pada pasien lupus. Pasien lupus itu baik di leukositnya, eritrositnya, trombositnya ada antigen, dan itu menjadi suatu hal yang memicu timbulnya antibodi. Sehingga kalau antibodinya ada, bisa berikatan dan menghancurkan sel tersebut. Jadi kalau di laboratorium kita lihat semuanya rendah, anemia, leukopenia, dan trombositopenia. Ya, contohnya ini ya, reaksi transfusi, reaksi hemolitik anemia, autoimun, dan seterusnya. Ini yang biasa kita dapatkan di rumah sakit. Nah, salah satu pemeriksaan laboratoriumnya apa? Apa yang disebut tes antiglobulin test. Ada yang direct, ada yang indirect. Ya, ini ada perbedaannya. Silakan nanti kita pelajari lebih lanjut. Ini mudah sekali kita dapat nanti kalau kita sudah praktek di laboratorium. Nah, ini contohnya gambar yang memperlihatkan prinsip dari test, mulai dari direct dan indirect. Saya kira kuliah kita ini sudah cukup sampai sekian. Mungkin sebelum kita akhiri, ada yang ingin memberikan pertanyaan, adik-adik sekalian, dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Silakan. Ya, silakan. Tapi dok, saya Wali mau izin bertanya, apa pemeriksaan lab yang bisa membedakan reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan tipe 2 dok? Terima kasih. Terima kasih Dr. Wali. Penjelasan dulu atau pendapat? Silahkan. Kira-kira apa pemeriksaannya yang biasa didapatkan di laboratorium? Silahkan, Dr. Astrid. Reaksi hipersensitivitas tipe 1 dan 2, tes antibodinya seperti kita tahu tadi, yang reaksi hipersensitivitas tipe 1
perannya dari UMS, sedangkan yang reaksi positivitas kedua ada IgE dan IgG. Ya, terima kasih. Jadi bagus pendapatnya Dr. Astrid. Jadi mengingat kembali kuliah sebelumnya, ya sudah saya sampaikan bahwa kalau dari hematologinya ya, seperti yang tadi kita pada awal kuliah saya sampaikan, ini mata kuliah berkaitan dengan innate immunity dan adaptive immunity. Kalau kita mau lihat innate immunity antara lain pada hematologi, ya hematologi itu akan kelihatan sel limfositnya mungkin meningkat, ya. Kemudian kita lihat pemeriksaan antibodinya. Antibodinya itu untuk lihat IgE-nya meningkat atau tidak, ada atau tidak. Begitu juga IgG dan IgM. Kalau dia meningkat atau ada, kita sudah bisa membedakan ini tipe 1 atau tipe 2. Ya, mungkin masih bisa diterima. Masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya baik dok, mohon izin dok, saya akan izin bertanya dok. Jadi pada kejadian hipersensitivitas ini, apakah ada kemungkinan dok pasien mengalami tipe 1 dan tipe 2? Ya, terima kasih. Atau tidak? Bisa? Bisa. Iya, bisa. Ada yang bilang tidak? Ya, bisa ya. Jadi seseorang bisa saja mengalami kedua tipe hipersensitivitas, tipe 1 atau tipe 2. Bisa bersamaan, bisa terpisah waktunya. Jadi tipe 1 mungkin dalam keadaan kelihatan dia sehat-sehat, tapi kemudian karena sudah ada IgE-nya, begitu dia kena suatu alergen, contoh obat atau contoh makanan, tiba-tiba muncul reaksi alergi. Pada saat yang lain dia sakit, kemudian ditransfusi. Betul dipahami kuliah kita pada hari ini. Barangkali karena waktu juga sudah sampai. Terima kasih perhatiannya. Demikianlah kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Demikian video ini saya buat sebagai penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKAD PT di bidang pengajaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.